Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiri Hadinata. Saya akan menjelaskan mengenai review lemak tak jenuh dari biji-bijian yang dikutip dari beberapa biji-bijian yang dilakukan oleh kelompok saya. Kelompok saya itu terdiri dari saya pribadi, Wiri Hadinata, lalu ada Teguh Sasmita, lalu ada Fadila Nanda, ada Mas Faisal Hadi, sama ada Abrian Dwi. Jadi biji-biji yang telah kami baca atau kami review dari jurnal-jurnal yaitu ada biji kemiri, ada biji kedelai, ada biji alpukat, ada biji jagung, sama ada biji bunga matahari. Yang kita bahas itu mengenai tentang lemak tak jenuh atau yang bisa dicari yaitu nilai IV atau iodine value. Apa sih yang disebut dengan lemak tak jenuh itu? Jadi lemak tak jenuh itu ialah jenis lemak sehat yang penting bagi tubuh manusia. Jadi lemak tak jenuh ini berbeda dengan lemak jenuh dan cenderung berbentuk cair pada suhu ruang, dan lemak tak jenuh juga dapat membantu menurunkan kolesterol jahat tentunya, yaitu yang disebut dengan LDL. Jadi sangat baik untuk kesehatan jantung menurut kesehatan. Lemak tak jenuh itu terdiri ada dua, yaitu jenis lemak tak jenuh tunggal atau yang disebut dengan MUFA, lalu ada lemak tak jenuh ganda yang disebut dengan PUFA. Lemak tak jenuh tunggal atau yang disebut dengan MUFA yaitu strukturnya memiliki satu ikatan rangkap pada rantai karbon. Kalau untuk lemak tak jenuh ganda memiliki ikatan rangkap dua pada ikatan karbon. Jadi untuk contoh dari lemak tak jenuh tunggal atau yang disebut dengan MUFA yaitu ada asam oleat atau yang disebut dengan omega 9. Untuk contoh dari lemak jenuh ganda atau yang disebut dengan PUFA yaitu asam linoleat. Jadi dari seluruh biji-biji yang telah kami review dari jurnal-jurnal tersebut, kami mendapatkan nilai ketidakjenuhan pada lemak itu atau yang disebut dengan nilai iodine value. Pada biji kemiri itu memiliki nilai iodine value terbesar dari biji-biji lainnya, yaitu dia mendapatkan nilai 161,4 gram per 100 gram. Adapun yang terbesar nomor 2 itu ada di biji bunga matahari. Dia terdapat di angka 140,33 gram per 100 gram. Lalu diikuti dengan ada biji kedelai yang mendapatkan nilai iodine value 135,73 gram per 100 gram. Lalu ada juga biji alpukat itu 53,78 gram per 100 gram. Terus biji jagung itu mendapatkan nilai IV tertinggi itu 145 gram per 100 gram. Dari seluruh jurnal review biji-bijian itu rata-rata metode yang digunakan yaitu metode ekstraksi. Nah, di pembahasan saya tadi itu membahas mengenai nilai iodine value atau yang disebut dengan IV. Kenapa sih untuk penentuan ketidakjenuhan pada lemak itu selalu bergantung kepada nilai IV itu tadi? Jadi nilai iodine value itu adalah metode yang untuk mengukur tingkat ketidakjenuhan pada lemak ataupun minyak. Nilai iodine merupakan parameter kunci yang sering digunakan untuk menilai kualitas atau stabilitas oksidatif minyak nabati ataupun lemak tersebut. Jadi untuk lemak tak jenuh itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari lemak tak jenuh yaitu dia itu dapat menurunkan kolesterol jahat atau yang disebut dengan LDL, dan dapat meningkatkan kolesterol baik yang disebut dengan HDL, dan dapat juga untuk menyehatkan jantung. Sisi kekurangan dari lemak tak jenuh ini itu memiliki kalori yang tinggi untuk dikonsumsi, dan untuk lemak tak jenuh ini cepat teroksidasi. Jadi jika terkena udara luar ataupun terkena panas, dia gampang rusak, teroksidasi. Dari review yang telah kelompok kami baca itu menyimpulkan bahwa minyak kemiri memiliki nilai IV yang sangat tinggi, dan jika
minyak kemiri itu diolah menjadi sebuah produk atau bahan, itu dapat menghasilkan, yaitu contohnya sebuah lip balm di bidang kosmetik. Dia sangat bagus untuk digunakan melembabkan bibir dan bisa menunjang sumber daya hayati di Indonesia ini. Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan lemak tak jenuh dari biji-bijian. Bisa kalian baca juga mengenai jurnal yang telah kami review di Jisa. Atau jika ada pertanyaan bisa tanyakan kepada saya secara pribadi melalui DM juga bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.